bersama Ibu Nani Zulminarni dan juga Ibu Dr. Nurrofiah. Nah, kita masih mendiskusikan nih. Tadi kita sudah bicara soal banyak hal. Oh, problemnya bisa ini, bisa itu gitu ya. Bisa dialami perempuan juga bisa dialami laki-laki. Tetapi adakah contoh dampaknya yang secara detail dialami oleh perempuan, secara detail dialami oleh laki-laki? Mana nih? Iya, misalnya dalam keluarga ya. Secara normatif, tuntutan bahwa laki-laki adalah kepala keluarga yang mencari nafkah, yang harus mencari nafkah, memenuhi seluruh kebutuhan keluarga. Tapi dalam kehidupan sekarang, itu banyak laki-laki yang tidak mendapatkan pekerjaan. Jadi harus kemudian istrinya atau perempuan yang harus bekerja keras. Tapi tuntutan terhadap perempuan sebagai ibu rumah tangga tetap harus dipenuhi, sehingga hal ini dapat menimbulkan pola relasi yang tidak berimbang. Jadi laki-laki misalnya di rumah dia stres karena tidak punya pekerjaan, si perempuan bekerja, pulang ke rumah dia tetap harus melayani dan sebagainya, bisa timbul kekerasan dalam rumah tangga. Dan juga itu juga bisa terjadi misalnya pelecehan terhadap laki-laki itu yang tidak, karena dia tidak mampu memenuhi tanggung jawabnya. Nah, jadi banyak sekali pola relasi yang tidak seimbang ini, yang tidak adil, yang tidak berimbang, ini menyebabkan dampak-dampak yang negatif pada tidak hanya pada perempuan dan laki, tapi juga mungkin pada anak-anak gitu. Betul. Kalau Mbak Nur melihatnya sejauh ini dampaknya? Dampak ketidaksetaraan itu bisa sampai pada tahap misalnya blaming victim ya. Jadi sudah korban disalahkan lagi. Contoh sederhananya adalah ketika terjadi pemerkosaan di angkot misalnya, orang kemudian menyalahkan cara berpakaiannya si korban, tidak menyalahkan pada pelaku pemerkosaan. Seakan-akan kalau perempuan itu menggunakan rok mini, maka dia wajar diperkosa. Ini kan satu cara pandang yang sangat tidak adil. Misalnya tidak dilihat juga apakah betul korban perkosaan itu dia benar-benar pakai itu, atau sebetulnya apakah yang rapat itu juga tidak perkosa. Nyatanya orang pakai baju rapat pun bisa menjadi korban perkosaan, betul. Gitu. Tapi yang menurut saya penting adalah mengapa kita tidak empati pada perempuan sebagai korban. Apapun, misalnya mau pakai apapun, tidak ada orang itu boleh diperkosa. Nah, apalagi kalau ternyata ya, yang diperkosa itu adalah ibu-ibu yang terpaksa harus keluar subuh ya, dini hari untuk belanja sayuran supaya bisa dijual lagi. Ini kan luar biasa. Perempuan itu kalau boleh milih, saya kira mereka lebih nyaman ada di rumah kan, subuh-subuh lagi ngantuk-ngantuknya kan. Tapi kadang kan harus bekerja gitu. Kalau dia tidak bangun di subuh hari, dia tidak pergi ke pasar, anak tidak makan misalnya. Sehingga keamanan di transportasi publik itu harus dijamin bagi laki-laki maupun perempuan, mestinya seperti itu. Ya, selain itu juga beban yang berat ya yang sekarang ditanggung oleh banyak perempuan. Jadi misalnya karena tuntutan kehidupan yang semakin berat, perempuan kan harus bekerja. Tapi peran tanggung jawab di dalam rumah tangga tetap harus dilakukan juga, sehingga perempuan tergopoh-gopoh dari jam 4 pagi dia sudah harus bangun menyiapkan dan sebagainya, kemudian bekerja, lalu pulang, tetap harus melakukan pekerjaan rumah tangga, sehingga perhatian terhadap kesehatannya sendiri sangat kurang. Misalnya ketika misalnya dia hamil, melahirkan, itu menjadi beban yang sangat besar pada perempuan. Kalau misalnya kita lihat sekarang angka kelahiran, angka kematian ibu melahirkan juga masih cukup tinggi di daerah-daerah, karena selain hamil dia masih harus bekerja keras, bertani, bercocok tanam, berjualan gitu. Sementara pelayanan kesehatan juga sangat minim. Jadi luar biasa dampaknya ketika posisi perempuan dan laki-laki itu tidak sama, tidak setara ya, tidak di dalam kehidupan sehari-hari dan juga kehidupan bermasyarakat. Iya, pertanyaannya kemudian gitu ya, dari berbagai resiko-resiko itu ketika hubungan tidak menjadi equal, tidak ada keseimbangan. Nah, apakah kemudian pada porsi ini diperlukan kesetara antara laki-laki dan perempuan? Dia harus seimbang bebannya, perannya, citranya di masyarakat supaya penghakiman itu tidak berat sebelah. Nah, apakah gitu ya konsep kesetaraan ini bisa diterapkan untuk memperbaiki situasi seperti ini, Mbak Nur? Tentu. Saya kira kalau kita pertama kali melihat laki-laki dan perempuan itu sebagai manusia, orang akan berpikir bahwa mereka punya keinginan yang sama, mereka bisa punya perasaan yang sama, bisa punya ide yang
sama, karena kalau langsung laki-laki dan perempuan misalnya ya, orang berpikir bahwa laki-laki itu bedanya dengan perempuan, jadi selalu berpikir bedanya, lalu menganggap bahwa laki-laki lebih ini, perempuan kurang ini, kan pada umumnya begitu. Misalnya mengapa kita selalu berbicara tentang bagaimana menjadi perempuan yang baik, atau dalam istilah agama itu istri soleha, itu konsepnya jelas sekali, tapi suami yang soleh itu tidak jelas ya. Dan jarang dibicarakan. Atau kemarin misalnya saya ditanya, misalnya perempuan bekerja itu tidak boleh melupakan kodratnya ketika berada di rumah. Apa kodratnya, saya tanya. Dia bilang sebagai ibu dia tidak boleh melupakan anaknya ketika di rumah. Saya balik bertanya, bapak-bapak yang bekerja, laki-laki yang bekerja, boleh nggak melupakan kodratnya sebagai bapak di dalam rumah terhadap anaknya? Tidak boleh. Lalu apa bedanya? Ternyata kan sama. Bahwa laki-laki dan perempuan itu juga sama-sama sebagai orang tua, sama-sama bertanggung jawab untuk memperhatikan anaknya. Hanya karena tadi itu membangun konsep bahwa laki-laki itu di luar dunianya, perempuan itu di dalam dunianya, maka perempuan yang bekerja dianggap berkurang ini ya, atau bahkan mungkin dianggap sebagai melawan kodrat. Meskipun kodrat itu sebenarnya kan tidak bisa dilawan. Kalau bisa dilawan berarti bukan kodrat. Nah, ini menarik sekali karena nanti kita akan membincang, benarkah kita mempunyai konsep kesetaraan? Sesungguhnya konsep kesetaraan yang kita bangun itu seperti apa? Pada batasan apa juga gitu ya. Tapi jangan dulu dijawab nih Mbak Nani, Mbak Nur. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, saksikan terus Belajar Islam, kami akan kembali.